Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syafri Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek pembahasan linguistik. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian linguistik secara bahasa dari berbagai negara. Di Inggris, linguistik bisa dikatakan dengan linguistics, dan di Perancis mereka biasa mengatakan linguistique. Dan dalam bahasa Latin, linguistik adalah lingua, dan dalam bahasa Belanda mereka mengatakan linguistique. Lingua berpadanan dengan language yang bermakna bahasa tertentu. Language bermakna bahasa pada umumnya. Dalam bahasa Perancis dikenal juga istilah parole yang bermakna ujaran. Language ini berpadanan dengan language dalam bahasa Inggris. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah. Pada tahun 1973, Langecker mengatakan linguistic is study of human language. Dan pada tahun 1975, John Lyons mengatakan bahwa linguistics may be defined as the scientific study of language. Artinya, linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah. Jadi, objek kajian linguistik adalah bahasa orang yang ahli dalam ilmu linguistik disebut linguis. Dan yang ketiga saya akan menjelaskan ciri keilmiahan linguistik. Suatu pengetahuan dikatakan ilmiah jika memenuhi salah satu syarat ini. Memenuhi syarat. Yang pertama adalah keeksplisitan, yaitu dipenuhi dengan cara menyatakan secara jelas kriteria yang mendasari suatu penelitian atau menandai apa-apa yang ditelitinya dan menyusun peristilahan secara jelas dan konsisten. Contohnya, kita akan menyelidiki kalimat dalam bahasa Indonesia. Kita harus mengetahui dan menentukan apa saja yang ada dalam sebuah kalimat tersebut. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam linguistik. Cara mendekati linguistik secara bahasa adalah deskriptif dan tidak secara preskriptif. Artinya, mengungkapkan apa yang sebenarnya diungkapkan seseorang dan bukan apa yang menurut si penyelidik seharusnya diungkapkan. Linguistik tidak berusaha memaksakan aturan-aturan suatu bahasa dalam kerangka bahasa yang lain. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang linguistik memperlakukan bahasa sebagai suatu sistem. Linguistik memperlakukan bahasa bukan sebagai sesuatu yang statis, melainkan sesuatu yang berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, pendekatan bahasa dapat dilakukan secara sinkronis dan diakronis. Yang keenam, saya akan menjelaskan linguistik mempunyai otonomi, artinya bebas dalam kalangan sendiri. Pada tahun 1956, S.J. Warrow berpendapat, suatu pengetahuan dapat dianggap sebuah ilmu apabila memenuhi syarat.
pengetahuan itu harus teratur atau sistematis, sehingga menjadi suatu disiplin pengetahuan. Pengetahuan itu harus bersifat progresif, artinya terus-menerus mengusahakan tingkatan lebih tinggi untuk mempunyai otonomi yang bebas dalam kalangan sendiri. Berdasarkan syarat-syarat di atas, linguistik merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan atau merupakan suatu disiplin. Artinya, linguistik mempunyai suatu objek yang bisa dikatakan yaitu bahasa manusia. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang manfaat linguistik bagi kita. Bagi orang-orang yang mendalami sastra harus memaklumi sifat-sifat bahasa, kemampuannya, dan batas-batas kemampuannya. Karena kesusastraan tidak mungkin ada apabila tidak ada bahasa bagi orang yang mendalami filologi. Dan kita harus mendalami sifat-sifat bahasa karena tujuan akhir filologi ialah memahami kebudayaan suatu bangsa melalui teks-teks tertulis. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon diperbanyak maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.